adu kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Inilah perbandingan kekuatan keduanya. Adu anggaran militer negara, jelas Indonesia jauh lebih unggul. Bayangin situasi kayak gini. Suatu pagi yang mendung di Selat Malaka, sirene militer meraung, jet tempur meraung di langit, kapal perang saling berhadapan di laut. Dunia tercengang, Malaysia tiba-tiba mengajak perang terbuka melawan Indonesia. Ngeri? Iya, tapi kita di sini bukan buat menyebar ketakutan. Kita bakal bahas. Kalau sampai terjadi perang militer terbuka antara Malaysia dan Indonesia, siapa sebenarnya yang lebih kuat? Kita tahu, hubungan Indonesia-Malaysia itu ibarat saudara sekandung yang sering cekcok. Dari soal perbatasan laut, klaim budaya, sampai isu tenaga kerja Indonesia. Tapi, meski sering panas dingin, kedua negara ini punya kepentingan bersama di ASEAN, perdagangan, dan keamanan kawasan. Namun, andai saja semua itu runtuh dan diplomasi gagal, apakah konflik bersenjata mungkin terjadi? Dan kalau iya, siapa yang bakal unggul? Sekarang kita masuk ke bagian sorotan utama, perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Data Global Firepower tahun 2024 mencatat kekuatan militer Indonesia ada di peringkat ke-13 dunia, sementara Malaysia jauh di bawah, di peringkat ke-42. Dari segi jumlah personel, Indonesia punya total sekitar 1.080.000 personel, sedangkan Malaysia hanya sekitar 430.000 personel. Ini udah kasih gambaran kasar. Dari segi kuantitas, Indonesia menang telak. Di udara, Indonesia punya sekitar 42 jet tempur tipe F-16, ditambah sejumlah Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Malaysia, mereka juga punya Su-30 MKM dan FA-18 Hornet, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya sekitar 18 sampai 24 unit saja. Di laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut punya lebih dari 300 kapal aktif, termasuk 8 kapal selam. Sementara itu, Angkatan Laut Malaysia hanya punya sekitar 65 kapal dan 2 kapal selam kelas Scorpion. Disinilah Indonesia bisa mendominasi perairan, apalagi mengingat lokasi geografis kita yang jauh lebih luas, dengan banyak pangkalan utama dari Sabang sampai Merauke. Sementara di darat, Malaysia memiliki sekitar 40.000 tentara aktif dan sejumlah kendaraan lapis baja, serta artileri berat. Tapi Indonesia unggul signifikan dengan lebih dari 400.000 pasukan aktif dan stok kendaraan tempur seperti tank Harimau, Panzer Anoa, serta ribuan peluncur roket dan artileri modern. Kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Inilah perbandingan kekuatan keduanya. Adu anggaran militer negara, jelas Indonesia jauh lebih unggul. Kemudian kita lihat peringkat militer dunia. Indonesia masih lebih baik. Lalu perhatikan jumlah militer aktifnya. Indonesia pun lebih unggul. Adu jumlah pesawat tempur. Indonesia masih lebih dominan. Adu jumlah helikopter tempur. Indonesia juga lebih unggul. Adu jumlah tank tempur. Indonesia unggul cukup telak. Adu jumlah kendaraan lapis baja. Kali ini Malaysia lebih unggul. Adu jumlah artileri roket gerak, Indonesia kembali unggul. Penutup adu jumlah kapal selam. Alhamdulillah Indonesia mampu unggul.
Namun, kekuatan militer bukan satu-satunya faktor. Politik internasional bakal memainkan peran besar. Malaysia punya hubungan erat dengan Inggris dan sekutu dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara, sedangkan Indonesia cenderung netral. Tapi, akhir-akhir ini menjalin hubungan strategis dengan Rusia, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Kalau konflik ini benar terjadi, bisa jadi akan melibatkan aliansi regional atau bahkan global. Ini yang bisa mengubah peta. Lalu dampaknya gimana ke Indonesia, Malaysia, dan dunia? Kalau benar-benar pecah perang, yang paling menderita justru rakyat sipil di kedua negara. Untuk Indonesia sendiri, konflik ini bisa memicu mobilisasi penuh kekuatan militer, penguatan cadangan nasional, bahkan mungkin penerapan darurat sipil di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Riau, atau Kepulauan Natuna. Tapi, ini juga bisa jadi momen pemersatu nasional, seperti yang terjadi saat agresi militer Belanda. Semangat gotong royong dan nasionalisme bisa bangkit luar biasa. Prediksi ke depan. Sejujurnya, kemungkinan perang terbuka sangat kecil. Kedua negara sama-sama sadar bahwa mereka saling bergantung, dan ASEAN sudah dirancang untuk meredam konflik. Tapi jangan salah, latihan militer gabungan, modernisasi senjata, dan latihan tempur tetap terus dijalankan. Jadi kesimpulannya, kalau benar Malaysia ngajak perang, Indonesia punya keunggulan dari hampir semua lini militer. Tapi itu bukan berarti kita harus sombong atau lengah. Justru dengan kekuatan itu, kita punya tanggung jawab buat jadi penjaga perdamaian kawasan. Karena yang paling kuat, seharusnya yang paling bijak. Yuk, terus dukung Tentara Nasional Indonesia dan semua elemen pertahanan bangsa. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga rumah besar kita, Indonesia. Jangan lupa, kita kuat bukan karena suka perang, tapi karena kita siap menghadapi siapapun yang coba ganggu kedaulatan kita. Sebarkan video ini biar makin banyak yang paham. Bukan cuma panas semangat, tapi juga ngerti realita. Perdamaian, bukan peperangan.